Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa menyelamatkan saya sehingga saya bisa mendapatkan amalan yang utama masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah menjawab orang yang datang tadi. Apa kata Rasulullah? Birrul walidain. Kamu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Maka suatu ketika lagi datang lagi seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang paling utama sehingga saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi menjawab, "La tusyrik billah." Kamu jangan menduakan Allah, kamu jangan syirik kepada Allah. Maka suatu ketika alhasil datang lagi seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik, amalan apa yang paling utama, tunjuki saya Rasulullah sehingga saya bisa menjadi ahli surga." Maka Rasulullah menjawab kepadanya, "I'dilu bittijarah, berlaku adillah dalam perdaganganmu." Alhasil tidak lama kemudian ada lagi orang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang terbaik, tunjukkan saya amalan yang paling utama sehingga saya bisa menjadi penduduk ahli surga." Maka pada saat itu Rasulullah SAW menjawab kepadanya bahwa janganlah kamu berlaku curang. Maka pada saat itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menjawab kepada orang yang datang bertanya dengan jawaban yang berbeda-beda. Padahal pertanyaan yang sama. Pertanyaannya cuma satu. Amalan apa yang paling utama untuk masuk ke dalam surga? Orang yang pertama dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa amalan yang paling utama berbuat baik kepada orang tua. Orang yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah menjawab, jangan kau syirik kepada Allah. Orang ketiga, amalan apa paling utama? Juga kembali Rasulullah menjawab dengan pertanyaan yang berbeda. I'adilu bittijarah, berlaku adil dalam perdagangan. Kemudian tak lama kemudian datang lagi orang bertanya. Pertanyaan yang sama jawaban Rasulullah, jangan kamu curang. Maka pada saat itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kenapa pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, tapi jawaban Rasulullah juga pertanyaan-pertanyaan yang sama, pemirsa. Akan tetapi jawaban Rasulullah berbeda. Karena tentu kita memahami Rasulullah itu fatana, orang yang paling cerdas. Begitu cerdasnya Rasulullah mampu memberikan jawaban yang berbeda, akan tetapi dengan pertanyaan yang sama karena Rasulullah mengetahui latar belakang orang-orang yang datang bertanya. Demikianlah kecerdasan Rasulullah SAW. Rasulullah tahu yang pertama yang datang adalah seseorang yang syirik kepada Allah, durhaka kepada Allah. Maka Rasulullah katakan, kalau kau mau masuk surga, la tusyrik billah, kau jangan syirik kepada Allah. Demikian pun orang selanjutnya, ada orang datang, "Ya Rasulullah, amalan apa paling utama?" Rasulullah katakan, jangan kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa orang ini tidak memperdulikan orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya. Pemirsa, orang-orang yang tidak menghormati orang tua, ini tidak ada tempatnya dalam surga. Maka dia disuruh bagaimana dia menghargai birrul walidain, menghormati orang tuanya. Begitupun demikian orang yang selanjutnya datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Maka Rasulullah menjawab, "I'dilu bittijarah." Kenapa? Rasulullah tahu latar belakang orang yang datang bertanya ini adalah seorang pedagang. Maka Rasulullah menjawab, berlaku adil dalam perdaganganmu. Jangan kau mengurangi takaran penjualanmu. Jangan kau menipu orang dengan barang daganganmu. Jangan kau membohongi orang dengan barang-barang yang kau jual. Maka dengan cara menjawabnya Rasulullah ini,
kita mengambil sebuah hikmah yang sangat besar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa memberikan jawaban. Berbeda kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ketika ada orang datang bertanya kepada kita, seakan-akan yang selamat hanya kita. Tapi orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan yang lain, dia adalah orang yang celaka. Seakan-akan yang paling benar adalah kita. Orang yang lain itu tidak benar. Karena seakan-akan amalan kita lah yang akan selamat. Dan amalan orang lain pasti celaka. Rasulullah universal dalam menjawab. Orang yang datang berbeda-beda profesinya. Orang yang datang berbeda-beda latar belakangnya. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda. Walaupun dengan pertanyaan yang sama. Masya Allah. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita belajar dari hadis tersebut bahwa di dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, semua bisa menjadi jalan utama masuk surga. Seorang pedagang bisa menjadi dagangannya itu jalan ke surga. Seorang pegawai bisa pegawainya itu memasukkan ke dalam surga. Seorang pejabat dengan kepejabatannya itu dia bisa masuk surga. Seorang wira swasta dengan wira swasta usaha-usahanya, bangunan-bangunannya, pekerjaan-pekerjaannya, itu dia bisa masuk surga. Apapun profesi kita, dimanapun Allah tempatkan kita, semua bisa menjadi ladang masuk ke dalam surganya Allah. Kalau semua itu kita tundukkan di jalan yang Allah ridhoi. Maka pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak cukup hanya membaca secara teks saja, tapi kita harus memahami apa yang terkandung sesuai dengan asbabul wurudnya. Kenapa Rasulullah berkata seperti itu? Dan itu dikatakan Rasulullah kepada jama'i, orang yang banyak, atau Rasulullah hanya berbicara kepada seseorang. Entah itu berlaku untuk semua orang dan untuk semua keadaan, atau hanya berlaku pada keadaan itu saja dan hanya kepada orang itu saja. Butuh ilmu untuk memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya orang yang cerdas tidak mudah menyalahkan orang lain. Ia tentu harus mempelajari dulu bagaimana kondisi orang itu. Baru kita memvonis dia sesat, dia selamat, dia mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan kesesatan. Tidak bisa kita menentukan sepihak, tapi perlu kita senantiasa meyakini al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu hanya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, tentu kita menjumpai orang yang berbeda-beda. Kita menjumpai warna kulit yang berbeda. Dan memang Allah telah menciptakan kita berbeda. Simak firman Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syububan wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhan nas, Allah memanggil semua manusia. Allah tidak memanggil orang beriman. Allah tidak memanggil sekelompok orang. Allah tidak memanggil segelintir orang. Allah tidak memanggil hanya seseorang. Akan tetapi Allah memanggil seluruh manusia. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai kaum manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Saya ciptakan engkau dari golongan laki-laki, golongan perempuan. Jadi manusia itu cuma dua, Pak. Ada laki, ada perempuan. Nggak ada yang lain lagi. Kalau dia bukan laki, pasti perempuan. Kalau dia bukan perempuan, dia laki-laki. Yang di tengahnya itu samar-samar. Tapi pada hakikatnya, kalau dia bukan golongan dari perempuan, dia golongan dari laki-laki. Intinya dua saja. Allah ciptakan secara qadarullah, secara takdir. Bahwa manusia hanya ada laki, ada perempuan. Kemudian Allah katakan, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.
Ya, dan saya menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Berkembang biak kita ada yang putih, ada yang hitam. Berkembang kita ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian apa kata Allah? Dari perbedaan yang mesti terjadi dalam kehidupan kita itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia, kita harus menghargai perbedaan. Nggak ada yang bisa menyebabkan manusia ini bahagia tanpa dia menghargai perbedaan. Karena sudah menjadi sunnatullah, setiap manusia pasti berbeda. Tidak ada manusia yang sama, Pak. Kalau kita ini menjadi sama, dua orang saja yang sama bisa melahirkan pertengkaran, Pak. Coba kalau dua orang semua sama, nggak ada bedanya sedikit pun. Dia pasti sama mukanya, sama hidungnya, sama matanya, semua sama. Tidak ada yang beda. Maka pasti nantinya kalau dua-duanya punya istri, bertengkar istrinya. Mana suamiku? Tidak kenal suaminya. Kita masuk ke masjid saja, sandal kita berbeda. Kalau semua sandal sama, tidak bisa membedakan mana sandal kita. Ya, maka dari itu memang sudah sunnatullah, perbedaan itu adalah rahmat. Makanya tidak salah kalau dikatakan oleh orang a'arif billah bahwa perbedaan itu al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan adalah rahmat. Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyikapi perbedaan akan melahirkan ketentraman. Menyikapi perbedaan akan melahirkan kebahagiaan apabila cara kita menyikapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyikapi perbedaan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu, cara yang pertama agar kita selamat berbeda, kita harus pandai menghargai pendapat orang lain. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau bahagia, mau tentram, maka tidak ada cara, tidak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali kita harus menghargai. Setiap perbedaan kita hargai. Entah itu benar dia atau kita yang salah. Intinya sesama manusia harus saling menghargai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita saling menghargai, kita tidak boleh saling mencelah. Nah ini, karena ada orang di depan orang lain dia hargai, tapi di belakangnya dia celah. Nah, seperti ketika kita berbeda, orang ini kita anggap tidak baik, orang ini kita anggap dia pendapatnya salah. Nah, maka kita di depannya hormat, kita hargai hanya karena mencari adem, tapi di belakangnya kita umbar kejelekannya, kita ceritakan bagaimana kerusakan dari dia, ya, bagaimana kejelekan dari dia. Nah, maka dari itu ini bisa merusak kebahagiaan dan kesatuan keutuhan kita dalam hidup bersama-sama dalam perbedaan itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita hidup di dunia ini, menyikapi perbedaan ini dengan cara petunjuk Rasulullah, di samping kita harus menghargai, tidak saling mencela. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki rasa seperti yang dirasa orang. Orang dicubit sakit, berarti sama dengan kita juga. Ketika kita cubit diri kita sakit, maka dia akan merasa sakit juga orang yang kita cubit. Begitu. Orang kita pukul itu merasa sakit, seperti pun kita kalau kita dipukul kita akan sakit. Kalau orang yang dipukul itu sakit, kita juga sakit. Diri kita juga dicubit, kita juga sakit, dia juga sakit. Maka seperti itu yang dirasakan oleh orang lain. Jadi cara yang ketiga untuk menyikapi perbedaan itu, kita harus pandai merasa. Kita harus pandai merasa. Banyak orang dia hanya egois dengan perasaannya sendiri, tapi dia tidak mampu merasa perasaan orang. Maka Rasulullah katakan kepada seorang sahabat yang datang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas?" Maka Rasulullah menjawab kepadanya, adalah orang yang pandai merasa. Kenapa? Karena perasaan ini yang diberikan kepada manusia itu adalah ilham. Setiap manusia diberikan rasa itu. Maka ketika dipupuk ilham rasa ini, kita pasti akan menghargai orang lain ketika kita mampu merasakan apa yang dia rasakan. Ketika orang lain tidak suka dihina-hinakan, begitupun kita juga tidak suka dihinakan, maka jangan hinakan orang. Nah, itu konsep. Maka Rasulullah memberikan pengajaran menyikapi perbedaan ini, tentu tujuannya untuk menyelamatkan kita, membahagiakan kita, dan membuat kita selamat dunia dan akhirat.
Maka dari itu pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, output daripada perbedaan itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, semua serba berbeda. Allah tutup ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang mulia di antara kita semua yang berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, apa cirinya? Takwa itu 4 cirinya. Ta, kaf, wa, ya. Jadi huruf takwa itu 4. Ta, kaf, tak, kemudian wa, ya. Takwa, ya. Ketika kita baca ini takwa memiliki 4 huruf. Yang mana ulama mengatakan 4 huruf itu adalah ciri orang yang bertakwa. Pertama, ta, tawadu. Orang yang takwa itu dia tawadu. Dia merendahkan diri, tidak suka menghinakan orang. Dia merendahkan diri, dia tidak suka merasa lebih baik daripada orang lain. Dia selalu mengambil sifat tawadu. Itulah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini, dia tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kita sama-sama ciptaan Allah. Maka orang yang sakit hati itu biasa saya singkat penyakit SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini berbahaya, Pak. Orang beli mobil, kita yang bunyi mobil. Orang beli motor, kita yang berlari. Orang beli kulkas, kita kedinginan. Orang naik haji, kita masuk rumah sakit haji. Ini kan parah jadinya. Kenapa? Karena hati yang bermasalah. Apa yang menyebabkan hati kita ini sering sakit, sering gundah, sering kecewa. Bahkan kita sakit hati kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang kita merasa tidak senang melihat orang lain. Disebabkan karena kita tidak memiliki sifat tawadu. Merendah di hadapan Allah. Merendah di hadapan makhluk-makhluk Allah. Karena meyakini kita semua sama adalah ciptaan Allah. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah. Dan cirinya adalah tawadu. Kedua, huruf takwa adalah qaf. Apa itu qaf? Qanaah. Merasa cukup. Jadi ciri orang yang bertakwa itu, dia selalu bersyukur. Kenapa dia merasa cukup atas nikmat-nikmat Allah? Dia selalu meyakini, wa in tawuddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kamu tidak bisa menghitung-hitungnya. Kenapa? Karena yang ingin menghitung itu pun bahagian daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akal pikiran kita nikmat Allah. Barang-barang tercipta nikmat Allah. Mana mungkin mampu kita menghitung, sedangkan segalanya ini hanya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak menitipkan ilmu hanya sedikit saja. Maka dari itu tidak ada jalan yang lain, harus memiliki sifat qanaah, merasa puas, merasa cukup atas nikmat Allah. Itulah inti daripada syukur. Kita syukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Oi, syukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Nah, kemudian apabila kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Hukumanku itu berat, hukumanku itu keras. Makanya apa makna secara zahirnya? Kalau kau syukur, nikmatmu bertambah. Tapi kalau kau kufur, kupukul engkau. Itu bahasa kasarnya dari Allah. Maka dari itu tanda orang takwa selalu bersyukur kepada Allah yang diintisarikan dengan kalimat qanaah. Ia merasa puas atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang ketiga, taqwa. Wa itu apa artinya? Wara, hati-hati. Berhati-hati ketika berjual beli, jangan sampai terjerumus ke perkara yang haram. Berhati-hati ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, jangan sampai pekerjaannya melukai orang lain.
Berhati-hati apabila dia melaksanakan suatu tugas. Jangan sampai ada hak-hak orang lain yang diambil, ada orang lain yang terzolimi. Berhati-hati ketika dia makan. Jangan sampai makanan dia makan ada hal-hal yang haram di dalamnya. Makanan yang haram yang sumbernya tidak jelas di dalamnya. Maka orang-orang yang bertakwa, cirinya dia selalu berhati-hati. Apabila ada perkara yang meragukan, yang biasa kita sebut dengan syubhat, kita mau bilang halal tidak, kita mau bilang haram juga tidak, maka seorang yang bertakwa, dia menjauhi perkara itu karena dia masuk kategori syubhat. Maka orang bertakwa jelas dia hanya melaksanakan, menerima, dan dia melakukan sesuatu yang betul-betul menjadi ia wara, berhati-hati dari setiap apa yang dia hadapi dalam kehidupannya. Itu ciri orang takwa. Dan terakhir, orang yang bertakwa itu memiliki huruf ya. Apa itu? Yakin. Kita harus yakin kepada Allah bahwa tidak mungkin Allah menukar kebaikan dengan keburukan. Tidak mungkin Allah menukar keburukan dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan apapun yang kita lakukan sekecil zarrah pasti Allah ganti dengan balasan kebaikan. Dan kejelekan apapun yang kita lakukan pasti Allah balas dengan kejelekan. Maka dari itu Allah tidak mungkin menukar kita berbuat jelek, tiba-tiba Allah kasih kita pahala kebaikan. Kecuali hanya orang-orang yang kembali ruddu ilallah. Mereka berlaku baik karena mereka bertobat kepada Allah. Dia kembali mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Maka Allah gantikan kebaikan-kebaikan. Makanya Allah telah menjanjikan kebaikan itu untuk kebaikan. Kejelekan itu untuk kejelekan. Tidak mungkin ditukar berlaku jelek menjadi dapat pahala baik, berlaku baik, dapat pahala jelek. Jadi siapa yang zolimi orang, maka pasti mereka akan dapat perbuatan kezolimannya itu. Dan siapa yang telah membantu orang dalam kebaikan, maka dia dapat kebaikan yang telah dia lakukan itu. Dalam surah Al-Isra pun demikian. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kebaikan yang kau lakukan, maka kebaikan itu untukmu. Dan apabila kejelekan kau lakukan, maka itu pun untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bertakwa, yang memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama, dia tawadhu, merendah diri di hadapan Allah. Kemudian ciri kedua, qanaah, dia akan merasa puas dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa wara, berhati-hati atas segala apa yang dia ingin lakukan. Kemudian dia yakin segala yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau keempatnya ini mampu kita pupuk, maka kitalah orang yang bertakwa. Dan tidaklah akan lahir ketakwaan ini apabila kita tidak mampu menyikapi dengan baik perbedaan itu. Karena dengan menyikapi dengan baik perbedaan, dengan sesuai tuntunan yang Allah tuntunkan dan Rasulullah ajarkan, maka itulah yang akan melahirkan ketakwaan. Karena Allah sudah menjadikan sunnatullah, kita pasti akan berbeda. Segalanya berbeda, antara anak, antara istri, antara keluarga, antara kita sesama, semua adalah perbedaan. Karena dengan perbedaan yang kita sikapi dengan baik, itulah yang disebut dengan ikhtilafu rahmah. Perbedaan adalah rahmat. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bahagia dunia akhirat, dan kita diberi hidayah untuk menyikapi perbedaan sebagai rahmat, sehingga perbedaan ini bukan melahirkan perpecahan, tapi perbedaan mampu melahirkan cinta kasih di antara kita, sehingga kita semua ditentramkan oleh Allah di dunia, dibahagiakan Allah di akhirat. Saya Asmar Lambo, mohon maaf. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallah wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.